Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Saya senang sekali dapat menyapa teman-teman semuanya pada hari ini, baik teman-teman yang Kristen maupun yang non-Kristen, baik teman-teman dari Purwokerto ataupun di luar Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Nah teman-teman, besok nih, tepatnya tanggal 28 Oktober, kita sebagai bangsa Indonesia akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan Hari Sumpah Pemuda 2023 ini mengusung tema bersama Majukan Indonesia. Setuju dengan tema ini, kita semua pemuda-pemudi Indonesia harus bersatu memajukan bangsa ini. Menjadi bangsa yang maju dan makin maju, terus maju menuju Indonesia maju. Karena pemuda adalah pilar keluarga, pilar gereja, dan juga pilar bangsa Indonesia. Jadi marilah pemuda Indonesia kita bersatu untuk memajukan Indonesia dengan melakukan sesuatu positif yang kita bisa. Teruslah berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati bangsa kita ini. Dan sebentar kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yason dengan tema remote control. Saya percaya kita semua tidak asing dengan remote control, untuk kegunaan dan fungsinya juga. Tapi apa sih yang dimaksud dengan khotbah pada hari ini? Jadi mari kita mau simak bersama-sama. Namun sebelumnya rekan saya Yosi bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi marilah kita akan segera menyaksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi tayangan khotbah pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama nyatakan, ya Tuhan yang sungguh hebat. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari bersama-sama angkat tanganku, ku sorakan. Yes, namamu berkuasa Tuhan, berkuasa. surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa samanya. Yesus kau kekuatan Di
berkuasa. Surga bumi nyatakan, angkat tanganku, katakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari angkat tanganku, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sebab kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Gimana? Senang lihat saya? Senang lihat teman kanan kirinya? Bisa toleh kanan kiri, buka masker sedikit. Kalau yang pasti pakai masker, kasih lidah menjulur keluar. Oke. Ada satu hal di dalam diri Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Satu hal ini yang menghalangi kita untuk dan menyebabkan kita untuk titik-titik. Satu hal ini yang menghalangi kita semua untuk merayakan keberhasilan orang lain. Satu hal ini yang menghalangi kita untuk mengakui kegagalan dan kelemahan kita, bahkan kita ngotot kita benar. Satu hal ini yang menghalangi kita untuk belajar hal-hal baru. Karena kita nggak mau belajar, kalau kita mau belajar hal baru, nanti orang tahu kita ternyata bodoh, ternyata kita nggak tahu. Karena kita mau menunjukkan bahwa kita tahu segala sesuatu. Dan satu hal ini yang menyebabkan kita untuk menutup diri pada saat kita seharusnya membuka diri. Satu hal ini juga menyebabkan kita bohong tentang masa lalu. Bahwa kita pernah gagal, bahwa kita hanya punya seorang ayah atau ibu yang sederhana, yang motornya jelek dan tua. Ada seorang anak perempuan SMA dijemput papanya naik motor butut. Papanya sudah sampai di depannya, nggak mau naik dia. Karena papanya naik motor jelek, naik motor butut. Dan satu hal ini yang menyebabkan kita semua mungkin beli barang, beli mobil, beli tas untuk mengesankan orang lain. Untuk menarik perhatian orang lain yang bahkan tidak memperhatikan Anda dan saya. Jadi kan kita suka beli barang, kita suka dandan, kita pikir orang lain memperhatikan kita. Ternyata orang lain gak pernah memperhatikan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara tahu apa satu hal itu? Yang menyebabkan kita untuk dan menghalangi kita untuk belajar banyak hal-hal baru. Ini, keangkuhan. Kita ngomong 1, 2, 3. Nah, sebagai orang Indonesia, saya berasumsi kita semua bangga dengan bahasa Indonesia. Ada yang bangga dengan bahasa Jawa? Ada yang bangga dengan bahasa Mandarin? Bahasa Inggris? Bahasa Arab? Oh, saya yakin di sini semua bangga dengan bahasa lidah. Nah, tetapi saya bangga dengan bahasa Indonesia. Dan saya mau mengajak kita semua untuk menunjukkan keangkuhan kita sebagai orang Indonesia yang bangga dengan bahasa Indonesia. Saya akan tunjukkan beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia, kita mau bandingkan dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya berbunyi seperti ini. 3 nenek sihir mengagumi 3 buah arloji merek Swatch. Nenek sihir mana melihat pada arloji Swatch yang mana? Itu bahasa Indonesianya. Sekarang bahasa Inggrisnya. Bunyinya kayak begini. 3 witches watch 3 Swatch watches. Which watches which Swatch watch. Ayo kita ngomong sama-sama. Bahasa Indonesianya dulu ya. 1, 2, 3. 3 nenek sihir mengagumi 3 buah arloji merek Swatch.
Nenek sihir mana melihat pada arloji swords yang mana? Sekarang bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. 3 witches swords, 3 swords watches. Kesleo nggak lidah Bapak Ibu? Kalimat kedua. Bahasa Indonesianya nih ada ya, kita ngomong sama-sama. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 3 nenek sihir biseksual mengagumi kenop-kenop. Kok berhenti? 3 nenek sihir biseksual mengagumi kenop-kenop dari 3 arloji swords. Nenek sihir biseksual mana memandangi kenop arloji swords yang mana? Bahasa Inggrisnya ya, saya tebak tadi Anda diam karena ada kata biseksual. Padahal tiap hari Anda juga baca kan di detik.com, di berita, di TV, karena di gereja aja Anda kaget. Ya toh? Nah sekarang bahasa Inggrisnya. Saya kasih contoh dulu ya. 3 switched witches, watch 3 swords, watch switches. Witch switched, witch, watch, witch, swords, watch, switch. Oke, ayo kita ngomong. 1, 2, 3. Jadi saya kasih Anda resep nih, bagi yang suka ketemu orang yang pamer-pamer bahasa lidah, apalin ini semua nih, nggak pernah ada yang kayak begini. Jadi saya mau tanya ya, melihat 2 kalimat, 1 bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris, Anda dan saya bangga dengan bahasa Indonesia atau bangga dengan bahasa Inggris? Bangga yang mana? Nah jadi pagi hari ini saya mau share tentang kebanggaan yang meracuni Anda dan saya. Ini bukan soal kebanggaan kita punya anak yang berprestasi, kita punya moral yang cukup baik, kita keluarganya oke-oke. Tapi ini kebanggaan yang meracuni kita semua, yang namanya pride, keangkuhan. Nah problem dengan keangkuhan adalah kita bisa lihat dalam diri orang lain, tapi mustahil untuk bisa lihat dalam diri kita. Pada saat Bapak Ibu Saudara-saudara lihat saya, beberapa di antara Anda berkata yang kenal saya sejak kecil, angkuh banget dia. Lihat tuh jalannya tuh. Kepalanya tegas sekali, angkuh banget dia. Padahal saya lihat Bapak Ibu Saudara-saudara sama. Saya juga lihat gila tuh, angkuh banget tuh. Udah rambutnya hilang, angkuh banget dia. Nah jadi boleh noleh kanan kirinya juga sekarang. Coba lihat kanan kirinya. Anaknya, calon menantunya, pacarnya, suaminya, istrinya, temannya. Anda akan pikir, angkuhnya bukan main ini, istriku ini. Sebelahnya istrinya orang lain, nah kalau ini lembut ini dia. Sementara dia lihat Bapak Ibu Saudara juga sama. Dia bilang, ini angkuh banget ini orang. Duduk di sebelahku, gayanya kayak malaikat, angkuh amat dia. Bagi saya, di jalanan, saya dengan mudah melihat keangkuhan dalam diri orang yang naik motor, dalam diri orang yang mengemudi mobil lain, yang motong jalan seenaknya. Anda pernah pasti ketemu motor yang ada klakson, kemudian dia kepalanya geleng-geleng. Pernah nggak ketemu orang ngenekin kayak begitu? Jangan-jangan kita sendiri itu yang pernah begitu. Ada orang yang jalannya pelan-pelan, kita klakson karena di depannya kosong, marah dia. Saya pernah klakson motor, 2 ibu motor naik motor di depan saya, di perempatan BCA ini. Tanpa kasih tanda dia belok kanan. Jadi saya klakson, saya buka kaca, ternyata ibunya salah satu dari antara Bapak Ibu Saudara. Dan dia bilang, oh Bapak Pendeta. Waduh. Minggu pas ketemu saya nggak mau dong keangkuhan saya direndahkan. Saya bilang, Bu, kalau belok lihat-lihat dong, mau pingin cepet ketemu Tuhan. Jadi gampang melihat keangkuhan dalam diri orang lain, mustahil melihat keangkuhan dalam diri kita sendiri. Dan keangkuhan ini yang mengendalikan hampir segala area, segala hal dalam hidup kita. Perilaku kita, cara kita berpikir, cara kita memperlakukan orang lain. Beberapa hal tentang keangkuhan. Yang pertama, keangkuhan mengecilkan diri kita. Kita pikir kalau kita angkuh, diri kita gede. Ternyata pada saat kita angkuh, faktanya
keangkuhan membuat Anda dan saya kecil dan terkucil. Yang kedua, keangkuhan mengecilkan kapasitas kita. Kita semua punya kapasitas untuk mengakui kesalahan. Kita punya kapasitas untuk minta maaf. Kita punya kapasitas untuk belajar hal baru. Kita punya kapasitas untuk mengatakan hal yang perlu dikatakan. Memuji orang lain, menghormati orang lain. Kita semua punya kapasitas untuk memberi. Tetapi begitu hidup ini dikendalikan oleh remote control yang namanya keangkuhan, keangkuhan mengecilkan kapasitas kita. Yang ketiga, keangkuhan mengecilkan orang lain. Pada saat kita cuma hidup buat diri saya sendiri, buat diri Anda sendiri, tidak ada ruang lagi buat orang lain. Anda tidak akan mendengar kritikan orang lain, Anda tidak akan mendengar input dari orang lain, Anda tidak akan mendengar permintaan tolong bahkan dari orang lain. Begitu kita penuh dengan diri kita sendiri, tidak ada ruang bagi orang lain. Yang keempat, keangkuhan mengecilkan Tuhan. Ada sebuah kalimat menarik yang dikatakan oleh Mazmur. Pemazmur dalam Mazmur 10 ayat yang keempat, dia ngomong seperti ini. Kata orang fasik itu dengan batang hidung ke atas. Anda pernah lihat orang batang hidungnya ke atas? Yang lubang hidungnya kelihatan? Alkitab tuh menarik sekali sebetulnya ya. Saya baca gini, saya langsung ingat batang hidung seseorang dan wajah seseorang. Jadi Alkitab jarang membosankan kalau buat saya. Kalau Alkitab membosankan bukan karena Alkitabnya membosankan, Anda yang membosankan. Oke? Jadi pemazmur ngomong seperti ini. Kata orang fasik itu dengan batang hidung naik ke atas. Pada saat saya ngomong seperti ini, pasti Anda juga ingat batang hidung seseorang. Dia bilang apa? Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Jadi orang yang angkuh, batang hidungnya ke atas, mengecilkan Tuhan. Kalau Anda berkata, beberapa di antara Anda, saya sering ketemu dengan orang yang mengaku, saya tidak percaya Tuhan, saya ateis. Ada yang ngomong, saya percaya Tuhan, tapi saya tidak percaya agama, saya agnostik. Ada yang ketemu saya juga berkata, saya tidak punya agama apapun, namanya none. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menyebabkan orang berkata, saya tidak mau percaya Tuhan? Bukan karena intelektual kita, bukan karena rasio kita, tetapi karena keangkuhan kita. Because of your pride. Karena keangkuhan kita. Kita berpikir saya tidak perlu Tuhan. Saya tidak perlu mengakui bahwa saya perlu Tuhan. Dan kita bisa punya 3-4 alasan. Kenapa saya tidak percaya? Karena penderitaan. Karena saya melihat bayi di jalur Gaza yang lehernya ditembak sama orang Israel. Atau sebaliknya, saya melihat saya Palestinian, saya orang Palestina Kristen yang menyaksikan bagaimana kekejaman orang Israel selama bertahun-tahun kepada kami semua. Anda bisa ngomong apa saja alasan kenapa Anda tidak percaya Tuhan, tetapi masalah sebenarnya bukan karena intelektual kita, tapi karena keangkuhan kita. Apa yang membuat kita tidak bisa bergaul dengan orang lain? Lagi-lagi bukan masalah intelektual. Kita sulit bergaul dengan orang lain, antisosial, karena masalah dengan pride, dengan keangkuhan. Jadi bottom line atau pesan pagi hari ini yang kita perlu tahu di awal adalah pride is a prison. Keangkuhan itu sebuah penjara. Keangkuhan mengasingkan Anda dari orang lain dan dari Tuhan. Nah, Tuhan Yesus yang saya ikuti mengajarkan sebuah versi yang mengejutkan tentang kerendahan hati. Versi ini buat saya sangat membebaskan dan menyingkirkan remote control yang namanya keangkuhan untuk mengontrol hidup kita semua. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini ditulis, direkam oleh seorang pengikutnya bernama Paulus. Sekitar 20 tahun setelah Tuhan Yesus Kristus disalib dan naik, kemudian bangkit dari kematian dan naik ke surga. Dalam Filipi 2 ayat yang kelima, dia berkata seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Anda kalau baca kan kudu nanya nih, pikiran dan perasaan Kristus yang kayak apa?
Apakah saya harus punya kepribadian seperti Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin pernah tes kepribadian. Apakah DISC profile atau Myers-Briggs Type Indicator, namanya MBTI. Ada banyak sekali tes kepribadian. Nah, ada yang iseng-iseng, lihat dari cerita kehidupan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus dites dengan artificial intelligence, robot ceritanya nih. Dan ditemukan Tuhan Yesus kemungkinan kepribadiannya INFP. Kalau dalam tes MBTI. Dia itu orang introvert. Dia hidup berdasarkan intuisinya. Dia suka pakai feeling. Makanya lihat bait Allah pada jual marah dia. Teman sahabatnya meninggal Lazarus berduka cita dia. Nah, dia pakai feeling, tapi dia juga perceiving. Nah, Anda nggak tahu kalimat-kalimat yang saya ngomong, that's okay. Anda tetap bisa masuk surga meskipun tidak tahu apa yang saya omongin. Nah, kalau betul Yesus kepribadiannya INFP, apakah berarti punya pikiran dan perasaan seperti Kristus, kita juga harus introvert. Kita harus INFP. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara kemudian membaca, Tuhan Yesus beberapa kali ngata-ngatain orang beragama dengan kata-kata yang kasar. Apa kemudian kita ikut-ikut kasar seperti Tuhan Yesus? Paulus kemudian melanjutkan dalam ayat yang ke-6, dia berkata seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan jadi sama dengan manusia. Nah, kalau baca teks lagi-lagi, tanya, siapa nih yang nulis? Siapa yang ngomong kalimat ini? Yang ngomong Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Kristen mungkin tahu siapa Paulus. Dulunya namanya Saulus. Dia ahli agama Yudaisme. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara baca berita nih, orang-orang Yudaisme yang fanatik, Yudaisme ultra ortodoks benci dengan Anda dan saya yang Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara, ziarah ke Israel, bawa-bawa salib, ketemu orang Yahudi ultra ortodoks, diludahin kita. Kenapa? Karena buat mereka Anda menghina, Anda menyudutkan mereka dan menuduh mereka terus-menerus, merekalah yang menyalibkan Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ziarah ke Israel, bawa-bawa salib, mereka benci dengan kita semua. Nah, orang seperti itulah Paulus dulunya. Dia membela ideologi Yudaisme. Dia seorang Yahudi, kelompok Farisi yang super pinter. Dia kelompok elit, sangat pandai berargumentasi. Kemudian dia ikut Tuhan Yesus. Setelah ikut Tuhan Yesus, apa kemudian Paulus jadi pendiam? Ngalahan? Enggak juga ternyata. Dia tetap tukang debat yang mahir. Dia ketemu seorang pejabat Roma, kalau sekarang Jerman. Eropa sana, pejabat kekaisaran Roma saat itu namanya Felix. Dia debat dengan Felix sampai Felix percaya pada argumentasi Paulus. Anda bisa baca dalam Kisah Rasul 24 kalau mau. Dia kemudian ketemu dengan pejabat penggantinya Felix, namanya Festus. Kalau Anda pernah ketemu dengan orang Eropa, waduh, angku-angku kebanyakan. Diajak debat sama Paulus, si Festus, pejabat bernama Festus ini, Festus sampai nggak bisa ngomong. Festus kemudian kirim, udah deh, saya nggak bisa ngeladenin kamu saya kirim kepada atasanku namanya King Agrippa. Bukan Harry Agrippa, King Agrippa. Ya, diajak debat si Raja Agrippa ini, sampai Agrippa bukan saja menerima argumentasi Paulus, dia bahkan hampir ikut jadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, ngikutin Paulus. Oke, jadi orang kayak begini loh, tukang debat, gak mau kalah, memberikan argumentasi terbaik, yang kemudian nulis, hendaklah engkau semua punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yang punya semua keistimewaan sebagai Allah, tapi dia mengosongkan dirinya. Bahkan Paulus kemudian bilang kalimat lainnya lagi, kalau aku ketemu orang Yahudi, aku jadi Yahudi. Yahudi itu orang-orang keras kepala.
Jadi Anda jangan pikir baca berita Israel melawan Palestina dengan buta kita membela Israel. Orang-orang Palestina banyak orang Yahudi Palestina. Mayoritas Kristen dan Islam dibantai oleh orang Israel hari-hari ini. Sampai jumlahnya sudah hampir 5.000. Itu yang tertulis. Dan Paulus bilang, kalau ketemu orang Yahudi, aku boleh, ayo keras kepalaan, ayo debat. Aku orang Yahudi, ketemu orang Yahudi, let's debate, let's argue, ayo debat. Ketemu orang Yunani, aku juga ngerti semua filsafat Yunani. Jadi lain kata, Paulus bilang, aku ini anak orang yang dipercaya oleh Raja Sorga. Aku anak Allah. Tapi aku manusia biasa yang perlu mencocokkan diri dengan manusia lainnya. Jadi pelajaran buat kita hari ini adalah ini. Tadi yang sweet sword sudah nggak usah diingat-ingat. Ini yang diingat aja. Untuk mematikan kendali keangkuhan, Anda dan saya perlu punya mentalitas anak-anak kesayangan Allah dan hati sebagai manusia biasa. Kita perlu punya mentalitas anak-anak kesayangan Allah dan hati sebagai manusia biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara Kristen terkenal sebagai agama yang angkuh. Kenapa? Tahu nggak sebabnya? Kalau nggak tahu saya beritahu. Kalau masih nggak tahu tanya tetangga Anda yang bukan Kristen. Tetangga Anda akan kasih tahu Anda. Anda orang Kristen, orang angkuh karena Anda pikir cuma Anda sendiri penghuni sorga. Cuma Anda sendiri yang diselamatkan oleh Tuhan. Cuma Anda sendiri anak raja kerajaan sorga. Ya, jadi orang Kristen yang membuat kita seringkali jadi orang-orang yang angkuh adalah karena apa? Kita pikir kita ini anak raja sorga. Dan di dunia ini lagi ngapain? Lagi nyamar kita. Nyamar untuk melayani dunia ini. Orang-orang terhilang itu. Kalau kita nggak hilang. Kita ini orang yang paling ditemukan. Kalau mereka semua orang hilang. Jadi saya nyamar untuk menyelamatkan orang-orang hilang. Dan kemudian Anda dengar lagi khotbah seperti ini. Kalau Anda sedang menyamar di dunia ini, Anda harus punya mental raja dan hati hamba. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, gak ada seorang pun di antara kita yang punya hati hamba. Yang punya hati hamba mengosongkan dirinya jadi hamba hanya Tuhan Yesus Kristus. Anda dan saya bukan Yesus Kristus. Kita ini anak raja memang. Mentalitasnya anak raja, tapi hatinya harus solider. Saya manusia biasa sama seperti orang lain. Jadi orang-orang Kristen pikir dirinya yang punya mental raja surga dan hati hamba yang suka melayani. Dan kita tutup mata terhadap teman-teman dari Buddha Seci. Yang ternyata mental rajanya lebih besar daripada mentalitas kita semua. Dan hati hambanya lebih luas daripada orang-orang Kristen. Saya punya beberapa teman yang Muslim. Hatinya lebih besar daripada kita-kita yang Kristen. Dia yang Muslim ikut melayani di gereja Kristen. Bayangkan. Ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang Kristen pernah melayani di masjid? Ada? Pernah melayani di pura? Di vihara? Pernah? Enggak pernah. Ternyata saya melihat teman-teman, ada yang Buddhis, ada yang Muslim, ikut melayani di gereja. Pada saat kita dipanggil PGI, karena katanya mengajarkan ajaran sesat, salah seorang teman saya dari Nahdlatul Ulama yang Muslim ngomong kepada salah satu kepala Departemen Persatuan Gereja Indonesia dan bilang, saya Muslim dari Nahdlatul Ulama, setiap minggu, 2 minggu sekali saya melayani bersama dengan teman-teman Kristen di gereja Kristen. Dan saya menyaksikan teman-teman saya yang bukan Kristen, mentalitasnya lebih raja daripada kita. Hati hambanya lebih hamba daripada kita semua. Bahkan fakta yang kita perlu tahu pagi hari ini. Orang tidak perlu beralah benar untuk bermoral baik.
Orang tidak perlu bertuhan benar untuk bermoral baik. Karena ini faktanya banyak orang bukan Kristen yang moralnya lebih baik. Lebih baik dari pendeta Kristen. Dan konsekuensinya juga berarti ini. Untuk menjadikan seseorang bermoral baik, dia tidak harus kenal dan ikut Tuhan yang benar. Jadi Anda jangan pikir nih ya. Orang-orang yang korup, yang jinah, yang jahat, kalau dia ikut Tuhan yang benar, berubah dia nanti. Anda tahu dong, orang dari Kementerian Keuangan bagian pajak, yang inisialnya RAT, tahu nggak? Yang anaknya gebukin anak sampai pingsan, gegar otak, hampir nggak sadar, diputus hukuman 12 tahun, agamanya apa? Muslim, Buddha, Hindu, cek dong agamanya apa. Polisi yang nembak anak buahnya, agamanya apa? Jadi orang tidak perlu bertuhan benar untuk bermoral baik. Lain kata, Anda punya Tuhan yang benar, belum tentu tidak menjamin Anda bermoral baik. Ada istri yang suaminya bukan Kristen selingkuh. Kemudian ngomong sama sahabatnya, makanya kalau cari suami harus Kristen. Dia pasti gak main perempuan. Ternyata dia main cowok. Ada juga yang ngomong seperti ini. Kalau kamu punya asisten rumah tangga, kalau kamu punya orang yang membantu kamu mengemudi mobil, kalau dia bukan Kristen, diinjili supaya jadi Kristen. Nanti dia akan jadi orang yang lebih jujur. Nah mungkin Anda punya pengalaman, Kristen yang paling suka ngutang dan gak bayar. Ayo berapa banyak di sini yang suka ngutang gak bayar sampai hari ini? Kristen atau Islam agamanya? Anda yang ngutang langsung lihat saya, angkuh banget ini orang. Saya juga lihat Anda angkuh banget, utang gak mau bayar. Ada orang lain juga yang berpikir seperti ini. Kalau kerjasama dengan orang Kristen pasti lebih gampang. Anda yang pernah melayani di gereja ini bersama dengan siapa? Orang Kristen atau bukan Kristen? Yang pernah melayani bersama. Yang pernah melayani bersama tahu betapa sulitnya kerja bareng orang Kristen. Dekorasi satu maunya warnanya apa, yang lain maunya warnanya apa. Saya debat dengan orang Kristen gara-gara lilin Natal. Lilin itu loh, mau 1 atau 13, debat kita. Sulit banget kerja sama orang Kristen. Bahkan ini bonus nih. Pahlawan jenderal dari Banyumas, ada yang ingat namanya siapa? Saya kelas 3 SD ditanya, sebutkan nama jenderal yang berasal dari Banyumas. Saya kan suka baca wayang tuh, wayang Hindu itu loh. Mahabharata, Baratayuda, saya langsung jawab, Gatot Kaca. Ternyata salah, lupa, Gatot Subroto. Jenderal Gatot Subroto almarhum agamanya apa? Cek dong Google, Buddha dia agamanya. Jadi keliru kalau kita berkata orang bermoral baik identik dengan bertuhan benar. Bahkan untuk informasi bagi kita semua, kalau Anda ingin punya moral yang baik, Anda bahkan tidak perlu Tuhan sama sekali. Karena kita tahu pasti di sekeliling kita ada teman-teman yang ngakunya ateis, yang moralnya baik-baik. Sekarang bandingkan ini. Ateisme komunis China dibandingkan teisme Iran, mana yang lebih baik? Cina kan katanya ateis, gak percaya Tuhan. Tapi Anda baca sejarah, Cina dengan segala kebesarannya, kehebatannya, gak pernah menjajah negara lain. Sekarang kalau Taiwan, kalau Hong Kong, karena dari dulu mereka wilayah Cina sebetulnya. Diembat sama Inggris, mereka mau ambil lagi dari Inggris. Tapi nggak pernah mereka menjajah negara lain. Bandingkan dengan orang yang mengaku Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Orang-orang Spanyol, orang-orang Portugis pernah menjajah Indonesia. Belanda agamanya apa mayoritas? Kristen. Pernah menjajah Indonesia berapa ratus tahun? 300 tahun lebih. Jadi menurut Bapak Ibu Saudara-saudara coba dijawab. Ateisme komunis Cina dengan teisme Iran.
mana lebih bobrok moralnya. Iran, ada seorang cewek, saya pernah cerita kali, namanya Maya Ahmini, umurnya masih 19 atau 20 tahun. Keluar pakai jilbab, jilbabnya rada nggak rapi, ke atas sedikit. Ditangkap sama polisi Iran, dikebukin sampai sekarat, seminggu atau 2 minggu sekarat, mati akhirnya. Jadi saya ulang, ateisme komunis Cina dengan teisme Iran yang percaya sekali dengan Tuhan, mana yang moralnya lebih bobrok? Bagaimana dengan Sintoisme Jepang? Mana yang moralnya lebih bobrok? Jadi hari ini kita tidak belajar langkah-langkah untuk punya moral yang baik, tapi kita diberitahu kabar baik bahwa Anda dan saya adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Semua ini anak kesayangan Tuhan. Yang namanya ibu waras, kesayangan Tuhan bukan? Kesayangan Tuhan meskipun udah ompong, waras tapi ompong, kesayangan Tuhan. Ibu Daniel Prasetya, kesayangan Tuhan. Saya lama nggak ngomongin Bu Daniel Prasetya nih, kangen juga. Dennis, kesayangan Tuhan. Semua kita anak kesayangan Tuhan. Dan kalau kita semua anak kesayangan Tuhan, kita bukan bersaing siapa punya moral yang lebih baik, siapa punya harta lebih banyak, siapa punya kebajikan lebih bajik. Untuk menyingkirkan kendali dari keangkuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya perlu membangun mentalitas sebagai anak-anak kesayangan Raja Surga dan punya hati sebagai manusia biasa. Satu ajakan dan 3 pertanyaan sekarang. Ajakan saya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Kristen khususnya. Kita perlu mengubah sebuah pernyataan yang ngomong seperti, saya anak kesayangan raja, jadi kita semua anak kesayangan Raja Surga. Bukan cuma di ruangan ini, Anda ketemu dengan teman-teman yang bukan Kristen, ngomong, Bapak, Ibu, yang agamanya beda dengan saya, tapi kita semua anak kesayangan Raja Surga. Sama-sama anak Tuhan kita ini. Kita ini brother and sister. Pada saat Hiroshima dibom atom sama Amerika, banyak sekali orang tewas. Ada seorang cowok, kemudian dilihat gendong cowok lain di punggungnya, sudah mati. Dia gendong kemana-mana, melewati reruntuhan kota, sampai terpaya-paya, sampai dia jatuh-jatuh. Ada temannya bilang, ada tentara bilang, yang kamu gendong sudah mati. Kalau kamu gendong terus, kamu ikut mati nanti. Lepasin aja. Orang ini bilang, I cannot. Gak bisa. He is my brother. Dia adikku. Aku tidak bisa lepaskan gendongan. He is my brother. Jadi Anda mulai lihat. Orang di sekeliling kita, apapun agamanya, mereka adalah our brother and sister. Jadi kalau Anda ketemu bekas suami, bekas bos, bekas anak buah, bekas teman, bekas pendeta, bekas pacar, ngomong, kita semua, saya dan Anda, adalah kesayangan Tuhan. Sekarang jawab 3 pertanyaan ini di rumah untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, dicatat, dijawab mulai besok. Daripada baca-baca Alkitab ngapalin, percuma ngapalin ayat mas. Gak ada yang berubah 1 minggu dari sekarang. Jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, seperti apa bentuk keangkuhan dalam diri Anda? Bentuknya seperti apa keangkuhan? Kalau nggak tahu, tanya sama pasangan, dia pasti tahu. Jadi pulang dari tempat ini, Pak Santos tanya sama istrinya yang lama. Yang lamanya namanya Bu Feni, yang baru namanya Ari Asih. Tanya sama istri yang lama. Seperti apa bentuk keangkuhan dalam diri saya? Nanti dia akan pasti kasih tahu. Kalau nggak tahu ya tanya tetangga lah. Tanya siapapun, tanya teman kita, tanya anak kita, tanya orang tua kita, seperti apa bentuk keangkuhan dalam diri kita. Apakah bentuknya nuntut pengakuan,
harus dihormati. Kalau WA, telepon harus langsung dijawab. Sementara Anda sendiri di WA, di telepon nggak dijawab-jawab. Seperti apa bentuknya? Nggak mau disalahin, main aman. Seperti apa bentuk keangkuhan dalam diri kita? Yang kedua, topeng apa yang kita pakai untuk menutupi keangkuhan? Kita menutupi dengan sok confident, sok percaya diri. Atau ada yang menutupi dengan arogansi. Ada yang nutupin dengan kalimat-kalimat intelektual. Ada yang juga nutupi dengan pakaiannya fashionable, yang terkini. Pakaian terkini, tas terkini, rambut terkini, warna rambut terkini. Warna rambut terkini apa? Warna rambut terkini ada yang tahu? Kalau nggak tahu saya kasih tahu, hitam. Ngomong 1, 2, 3, hitam. Gitu. Oke. Ada juga yang mencoba menutupi diri dengan ngomong gini, aku ini suka hal yang indah-indah dalam hidup. Atau bahkan ada yang menutupi dengan sarkasme. Ada yang bilang seperti ini juga menutupi keangkuhan dengan apa? Saya komitmen pada yang excellence. Semua itu hal bagus, tetapi keangkuhan sembunyi di belakang semua topeng tersebut. Yang ketiga, kalau Anda tahu kita punya keangkuhan, berapa lama lagi Anda dan saya berencana dikendalikan oleh keangkuhan? 1 bulan dari sekarang? 1 tahun dari sekarang? Sisa hidup kita mau dikendalikan oleh keangkuhan terus-menerus? Atau Anda bilang kepada keangkuhan, pride, you are not my master. Keangkuhan, kamu bukan tuanku. Kamu bahkan bukan Tuhanku. You are not my friend. You are not my boss. You are not even my girlfriend. Kamu bahkan bukan pacarku. Please go away. I don't need you. Jadi minggu ini, untuk mulai mematikan, membunuh keangkuhan, saya ajak kita semua mencoba ini. 7 hari ke depan. Dimulai habis ibadah ini langsung. Anda puji seseorang. Cari salahnya orang gampang. Saya sejak masuk sini saya sudah ketemu 71 kesalahan. Living salahnya apa, Andrew, semua saya langsung 71. Nyari salah gampang. Nyari bagusnya orang sulit. Jadi habis ibadah ini coba cari bagusnya seseorang. Puji seseorang. Akui sweet spotnya dia, kelebihannya dia. Dan akui blind spot, kelemahan Anda dan saya. Banggakan orang lain. Bahkan pada saat mereka mungkin tidak melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan. Dan kemungkinan besar setelah 7 hari Anda mulai terbiasa dengan latihan untuk memuji seseorang, cari bagusnya orang, daripada melulu cari jeleknya orang. Latihan 7 hari ke depan. Kenapa 7 hari? Ya karena saya suka angka 7. Gitu aja. Setelah 7 hari terus ngapain? Mau Anda lanjutkan silakan. Mau Anda tidak lanjutkan silakan juga. Tapi saya minta dalam komunitas Gracia dari sejak ibadah selesai sampai hari Minggu ke depan. Latih, cari kelebihan seseorang, puji seseorang. Dan satu hal lagi, untuk mematikan kendali dari keangkuhan. Minggu depan datang lagi. Ajak teman-teman Anda, karena pada saat kita hidup berkomunitas, Anda dan saya belajar mematikan keangkuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk pesan yang Tuhan sampaikan kepada kami semua lewat pengalaman pribadi Paulus dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami semua adalah orang yang diciptakan serupa Tuhan, sesama kami juga orang yang serupa Tuhan. Kami juga menyadari sebagai orang yang dicipta serupa Tuhan, kami punya banyak sekali mungkin kesenangan yang orang lain tidak senang. Kami punya hobi yang orang lain juga nggak senang. Kami punya pikiran yang berbeda dengan orang lain. Kami punya kebiasaan yang orang lain mungkin tidak nyaman. Ataupun kami tidak nyaman dengan kebiasaan orang lain.
Tolonglah kami semua supaya menjadi para pengikut Tuhan Yesus Kristus yang tidak hanya bangga punya Tuhan yang benar, punya moral yang baik. Beberapa di antara kami bahkan bangga punya teologi yang gak bisa disalahin. Sehingga kami tidak mau ikut-ikut tata cara ibadah orang lain. Bahkan tata cara Kristen aja kami yang Kristen gak mau ikut-ikut. Karena kami merasa kami punya teologi yang paling betul, paling benar. Pagi hari ini, kami semua adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Dianugerahi setiap hari baru oleh Tuhan. Dan kami adalah manusia-manusia biasa yang bergantung kepada sesama kami. Yang solider dengan sesama kami. Yang harus berbagi jalan. Berbagi tempat parkir. Berbagi alam. Berbagi oksigen. Berbagi air. Berbagi beras. Berbagi bahan makanan. Tolonglah kami semua supaya kami tidak menjadi orang yang hanya pintar dalam ngomong kalimat-kalimat rohani, mencari kesalahan orang lain, tapi kami juga menyadari kami juga adalah manusia-manusia biasa yang juga punya blind spot, kelemahan. Kami akan belajar selama 7 hari ke depan memuji pasangan kami. Anak yang tidak pernah memuji orang tua perlu belajar memuji orang tuanya. Orang tua yang tidak pernah memuji anak di depan anaknya, belajar memuji anaknya. Teman memuji temannya. Dan kami berdoa Tuhan akan menolong kami semua menjadi orang-orang yang memakai anugerah Tuhan menjadi orang yang lebih baik 1 minggu dari sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita akan berjamuan kudus dan kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kau yang layak terima semua
Kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Kalau hari ini ada orang, teman-teman yang bukan Kristen hadir, ada orang yang mengalami masalah selama 1 minggu terakhir dan merasa aku tidak layak makan minum perjamuan kudus. Aku nggak ngerti apa artinya itu. Anda perlu tahu pagi hari ini, perjamuan kudus adalah simbol betapa besar kasih Allah bagi Anda dan saya. Betapa besar kasih Allah bagi semua orang yang dikasihinya. Jadi kalau kita berkata saya tidak layak makan minum perjamuan kudus pagi hari ini. Saya bukan Kristen, saya tidak layak makan minum perjamuan kudus. Anda perlu dengar kabar baik dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Siapapun yang dikasihi Tuhan boleh makan minum perjamuan kudus. Anda yang pikir diri Anda paling berdosa pagi hari ini, Anda sangat boleh makan minum perjamuan kudus. Pada saat kita makan roti ini, minum anggur ini, kita berdoa anugerah Tuhan menggetarkan lagi hati Anda dan saya. Setiap kita akan berkata, tanpa Tuhan aku rapuh, aku tidak layak, aku hina, aku berdosa, tapi aku dikasihi oleh Tuhan. Dan dikasihi Tuhan akan menolong Anda dan saya untuk bekerja lebih giat. Dikasihi Tuhan akan menolong Anda dan saya untuk memperbaiki perilaku hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini yang di atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Kita angkat cawan ini dengan tangan kanan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukakan cawan ini yang di atasnya kita juga mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin, dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sebagai simbol kita membutuhkan Tuhan untuk 1 minggu ke depan, untuk kita semua melatih tidak dikendalikan oleh keangkuhan. Dan mari kita akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Ya Tuhan yang kami hormati, kami sembah. Kami semua datang ke tempat ini pagi hari ini, setelah 1 jam kami berkumpul, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi kami akan pulang disertai oleh Tuhan, disertai oleh Roh Tuhan. Kami akan mempraktekkan apa yang kami tahu pagi hari ini. Dan pada saat kami melakukan apa yang kami tahu, firman Tuhan akan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami semua. Kami memohon kiranya berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semua, memberikan kepada kami hal-hal yang baik. Pada saat kami menghadapi kesulitan, Tuhan memberikan kepada kami ekstra energi. Tuhan memberikan kepada kami hikmat, kreativitas, inovasi, dan semangat yang lebih besar untuk kami menghadapi tantangan tersebut, karena kami tahu kami tidak sendirian, tapi Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua. Memberikan kepada kami damai sejahtera di hati, sukacita di hati, dan juga kuasa untuk bertahan dalam kehidupan ini dan mengandalkan Tuhan dengan terus bekerja, mengolah kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Tuhan memberkati semua persembahan yang diberikan untuk melakukan visi yang di gereja ini lakukan di kota Purwokerto. Dan kami semua terus akan memakai berkat Tuhan untuk memuliakan dan menghormati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Keangkuhan adalah penjara, mengasingkan Anda dari orang lain dan juga Tuhan. Terima kasih Pastor Yason untuk renungan firman Tuhan-Nya yang telah memberkati dan menguatkan kita semuanya. Dan untuk seluruh rekan saya, all team GCC Purwokerto,
Anda semuanya luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Saya senang sekaligus bangga dapat menjadi bagian dari tim Gracia Community Purwokerto yang gahar namun tetap ramah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia dalam memberikan persembahan sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nama rekening yang telah tertera di layar Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Dan Yesus memberkati.